Halo. Hai guys. Nge-lag guys. Sabar dong. Tenang. Aku mau sambil nyalain lagu guys. Bentar ya. Ya. Jadi tinggal tidur nggak guys? By the way, tahu nggak sih sekarang tuh kalau lagi live ya, rame banget guys. Karena kan sebelumnya aku ini nggak pamer ya guys, tapi kayak sebelumnya aku kan nggak punya PC kan, jadi itu kalau di meja aku tuh kayak nggak serame itu. Tapi sekarang karena aku udah punya PC, jadi kayak meja aku rame banget gitu loh guys. Wes, kayak ada PC, ada monitornya, ada keyboard, dan kayak wow seru banget guys. Sekarang meja belajar aku jadi tambah rame. Oh my god, where is it? Kok colokannya nggak ada? Oh my god, barusan udah aku copot. Sorry. Tahu gak sih, aku bener-bener kayak sering banget lupa dengan hal yang baru aku lakukan gitu loh. Kayak misalnya aku baru aja mencopotin kacamata aku, terus kayak aku bingung kayak kacamata aku kemana gitu, kayak gitu deh guys pokoknya. Fun fact, persiapan tour seperti apa? Ya itu adalah aku udah mulai siap-siap sekarang guys. Jadi bahkan hari ini itu aku pergi tuh buat persiapan tour, tapi kayak tadi aku PM kan, aku tuh habis persiapan tour hari ini, tapi aku nggak mau kasih tahu persiapan apa karena kayak aku tuh merasa malu kalau aku tuh terlalu cepat bersiap-siap. Terlalu cepat apa enggak sih guys? Sebenarnya masih sebulan lagi sih. Kayak aku tuh, menurut aku ya, aku tuh orangnya tuh terlalu, kalau misalkan ada hal yang aku suka, aku tuh terlalu over prepared gitu loh, sampai kayak aku malu sendiri karena kayak aku kok kayak persiapan ribet banget loh, padahal orang lain gak seribet aku gitu guys. Tapi kayak itu artinya aku so excited, very excited. Makin ugal ya, iya ya, aku juga lihat kok guys bukti keugalannya. Itu namanya well prepared, bener banget. Well prepared. Sampai sebenarnya tahu nggak sih guys, aku tuh mau ngomong ini deh, mau klarifikasi kalau misalkan ada orang yang anak yang rajin tapi ngomongnya nggak belajar gitu guys. Karena sebenarnya aku lumayan merasakan guys. Kayak minta maaf banget ini buat orang-orang yang suka marah karena misalkan ada anak yang ditanya belajar atau enggak tapi kayak bilangnya enggak gitu guys. Aku kadang-kadang gitu karena kayak merasa belajar itu baru dikit banget gitu loh guys. Mungkin orang yang nanya tuh bilangnya nggak dikit gitu loh, tapi kayak kalau bagi aku kayak progresnya baru dikit banget sampai aku tuh malu untuk ngomong kalau aku tuh udah belajar. Kayak atau misalkan kalau misalkan kayak misalkan nih ditanya udah belajar apa belum, kayak aku tuh malu ngomongnya kayak kenapa aku sebelajar itu, ngerti gak sih? Gak tau ya guys ya, ini aku doang atau enggak, cuman kalau dari aku, POV aku, kalau misalkan orang nanya tentang misalkan kayak nanya anak sekolah nanya gitu kayak kamu tuh udah belajar belum sih, terus kayak ada anak yang jawabnya tuh belum padahal sebenarnya udah belajar dikit, kayak aku merasa kayak aku malah malu kalau aku tuh terlalu rajin gitu loh. Ngerti kan? Pasti kan relate kan? Ya kan, bener, aku juga gitu katanya. Mantap guys. Untung aja ada yang mengerti cerita aku. Kebanyakan belajar bisa stresin, iya kan? Makanya aku hari ini gak belajar sama sekali tau guys. Aku tidak belajar hari ini. Dulu tuh aku tuh lumayan aku tuh lumayan kayak gila belajar gitu loh guys. Sampai-sampai kayak misalkan lagi jalan-jalan bareng nih sama teman aku. Dulu tuh pernah aku pergi untuk, jadi pokoknya teman-teman aku berenang, tapi aku nggak ikut berenang. Aku malah di samping kolam berenang aku bawa buku pelajaran guys. Aku belajar, tahu nggak sih, buat UN.
Siapa yang tahu? Mau nyalain lagu. Sebenarnya guys ya, aku tuh lagi suka banget banyak lagu sekarang karena aku lagi nonton Indonesia Idol kan. Lagi seasonnya Indonesia Idol kan. Dan aku tuh suka banget sama yang season ini Indonesia Idol ya, makanya aku suka banyak banget lagu sekarang itu loh. Salah satunya lagu yang ini. Sumpah aku lagi mampet guys, maaf ya. Boleh nggak aku menyelesaikan kemampetanku sebentar? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh kan, yang pasti kan. Tapi kalian gak usah ikut, kalian gak usah kepo. Aku keluar dulu. Aku kembali. Kok gak ada lagunya guys di Spotify? Aku mau putar di YouTube tapi aku takutnya kalau di YouTube tuh takutnya tiba-tiba muncul ads gitu loh guys. Aku males banget sumpah kalau tiba-tiba dia muncul ads kayak stop. Kursi lapar apa sih? Kursi lapar. Suaranya kenceng banget kedengeran. Bohong sumpah, bohong, nggak percaya. Aku serotnya udah dari kamar mama aku, tau gak sih? Jadi kalau kedengeran sampai ke sini, bohong. Itu mah kamu sendiri yang serot. Lari, sekuat tenaga. Beneran mau dikasih replaynya? Gak mau. Ajarin aku AutoCAD dong. Gak mau guys, tau gak sih? Aku tuh kerjain AutoCAD tuh sebenarnya udah capek banget karena oh my god, kalian bayangin guys, aku ngerjain AutoCAD waktu itu di pesawat guys. Itu yang aku bawa-bawa tuh, aku lagi ngerjain AutoCAD bawa-bawa. Jadi guys, kalau kalian yang tidak tahu, kan aku kan PM gak, tapi kalau misalnya nggak PM mungkin nggak tahu ya. Aku tuh selama ke Samarinda sama ke Makassar, aku tuh bawa laptop karena kayak menurut aku 2 jam tuh berharga banget. Jadi 2 jam aku ngerjain tuh di pesawat guys, dan selalu ngerjain gitu loh. Jadi kayak sebenarnya anehnya itu kayak aku merasa badan aku lagi punya alarm deh belakangan ini. Jadi pas lagi pesawat itu kan 2 jam kan guys ke Makassar, 2 jam berapa menit gitu. Dan aku tuh selalu perginya aku tidur 1 jam, terus aku bangun lagi 1 jam buat ngerjain. Dan pulangnya pun juga gitu, jadi aku tidur 1 jam, terus aku bangun 1 jam buat ngerjain. Kayak bener-bener kayak badan aku pun udah tahu gitu, udah ada alarmnya kalau aku tuh perlu mengerjakan tugas. Udah muak sama AutoCAD sih. Iya guys, udah gitu aku tuh, menurut aku ya AutoCAD tuh kan tampilannya kan hitam kan guys, kayak black dark banget kan. Jadi tuh menurut aku tuh kayak crazy sih ini sih. Crazy sih, mata aku harus dipaksa untuk melihat sehitam itu gitu guys. Gimana caranya aku tidak lelah matanya kan? Lelah banget guys. Udah gitu kayak banyak banget. Kalian tahu nggak? Kalian tahu berapa banyak yang aku kerjakan kemarin? Aku ngerjain kemarin 31 halaman guys. Jadi 31 halaman aku kerjain dengan tangan aku sendiri, dengan tanganku sendiri yang cantik ini. Terus habis itu aku harus ngeprint 31 halaman. Kayak kalian bayangin 31 halaman tuh 31 halaman ukuran A1. Itu gambar di AutoCAD itu udah selesai, udah guys. Jadi sebetulnya gambarnya itu kan sebenarnya ada ketentuannya banyak kan. Kayak ketentuannya itu ada kayak layout keseluruhan, terus kayak tampak potongan AA, BB, CC, DD. Makasih ya Kak Franco ya. Terus ada juga kayak floor plan. Jadi floor plan tuh kalau misalnya kamu bikin ruangan tuh kamu tuh kayak taruh dulu kayak rencana-rencananya kamu taruh floornya tuh apa. Misalnya kayak makasih Kak Devon, misalkan marmer atau misalkan keramik atau misalkan
karpet, parket itu bisa kan. Terus kalau misalnya wall plan itu ada yang kayak itu temboknya, jadi kayak versi kita kasih tahu tembok itu apa aja sih gitu. Terus ada juga tentang listrik dimana aku tuh sebenarnya sangat kayak ini apa nih listrik itu kan, tapi karena disuruh jadi ya udahlah kita bikin aja. Tiap hari aku depan PC gitu guys, sama kayak weh, kedengeran nggak suaranya pro banget gak? Kalian ngeliat gak aku kayak ya, kalau kalian bersama aku itu adalah POV kalian tiap hari, karena aku tiap hari cuman kayak duduk depan PC aku ngerjain gitu. Sound test mouse, enggak, tadi itu mouse guys, ini mouse itu yang bersuara. Ternyata aku suka loh guys sama suara mouse loh. Keyboardnya juga wede asik gitu guys. Dari projectmu aja apa tuh katanya? Dari projectmu aja sangat detail sih. Masa sih? Emang kamu udah lihat? Emang kamu udah sen aku? Pokoknya ntar sebenarnya tuh aku udah ngumpul kemarin kan. Deadline-nya tuh jam 5 dan aku tuh ngumpulnya tuh jam 4.47. Which is menurut aku tuh, makasih ya Kak Stefan. Menurut aku ya, aku tuh orangnya tuh deadlineer banget deh. Karena kayak menurut aku 13 menit tuh gak terlalu mepet tuh guys. Mepet tuh kalau misalnya kalian tuh ngumpulnya tuh kayak semenit sebelum itu baru mepet, aku baru bakal deg-degan. Makasih ya Franco ya, karena dulu aku sering kayak gitu. Jadi misalkan deadline-nya jam 4 sore gitu, aku tuh jam 3.30 tuh bakal masih ngerjain guys. Aku bakal masih kerjain sampai titik penghabisan. Kenapa? Karena menurut aku tuh every minute itu worth banget, itu ada artinya banget. Setiap detik itu berarti. Jadi kayak aku akan mengerjakan dengan sebagus-bagusnya, dengan sedetail-detailnya sampai dia itu harus dikumpulin gitu. Aku gak mau membuang waktu 10 menit untuk tidak mengerjakan gitu guys. Terus kemarin tuh sebenarnya pas kumpulin kan gede banget gitu kan guys, gede banget halamannya. Terus sebetulnya pas nyampe nih, jadi tuh aku tuh udah ngeprint tapi aku belum jilid. Kalian tahu jilid kan? Makasih ya Kak Bimanyu ya. Aku percaya kalian semua tahu jilid karena kalian pernah sekolah. Karena kalian pernah tuh punya tugas sekolah yang disuruh jilid juga kan. Belum jilid guys, karena ya aku mau jilid tuh deket kampus gitu kan. Akhirnya pas jam 4 tuh aku nyampe kampus dan teman-teman aku tuh pada panik karena kayak mereka belum jilid gitu kan. Sedangkan aku merasa kayak kenapa harus panik gitu guys, karena kayak masih sejam lagi guys. Kayak jilid kan nggak nyampe setengah jam kan. Akhirnya kayak ya udah aku santai aja, aku masih kayak hahaha akhirnya selesai kita ngerjainnya, akhirnya kita udah selesai gitu kan. Tapi teman aku tuh kayak mereka merasa tidak selesai sampai situ, mereka harus ngejilid gitu kan. Tapi aku merasa kayak ya udahlah, chill dulu nggak sih bro, chill dulu nggak sih bro. Member juga ngejilid di fotokopi juga ya? Dikira member ngejilid di mana? Di teater ngejilidnya. Kertas lebar itu dijilid juga ya guys. Jadi kertasnya tuh A1 dan itu dia dijilid juga, kayak mantep banget kan. Makasih ya mas-mas yang udah jilidin. Santuy mentality sebenarnya guys. Klarifikasi banget guys, aku tuh dulu nggak sesantuy ini. Bahkan menurut sebelum aku masuk JKT ya, menurut aku tuh aku orang tuh sering banget panik, apalagi kalau misalkan kayak tugas aku belum selesai gitu. Jadi bahkan aku tuh bener-bener dulu tuh orangnya panikan banget. Jadi kayak kalau aku ada tugas tapi aku pergi kemana tuh aku nggak tenang, karena menurut aku tuh aku harus selesaiin tugasnya dulu gitu loh guys. Dan aku tuh merasa kayak pokoknya aku ngapain nggak tenang deh gitu selain kerjain tugas. Terus tapi kalau sekarang tuh aku tuh karena udah dilatih gitu guys, karena ketika aku panik belum selesai tapi aku harus tetap kayak harus tetap slay gitu, harus tetap show dulu gitu kan. Abis itu baru ngerjain itu baru nanti gitu. Jadi aku tuh dilatih untuk mengontrol kepanikan aku. Makasih ya Kak Fai ya, dilatih untuk supaya nggak terlalu panik gitu. Harus tahu bisa mengontrol diri lah gitu. Walaupun sepanik apapun, walaupun sedekat apapun dengan deadline, kita harus tetap chill dulu gitu sih intinya sih. Itu menurut aku adalah pembelajaran yang aku dapatkan selama perkuliahan aku dan JKT-an aku. Jadi waktu aku masuk JKT tuh aku sering panik banget. Jadi kayak kalau misalkan ada yang aku nggak bisa tuh aku tuh panik gitu guys. Tapi kalau sekarang kayak semua hal juga bisa kalau kita pelajarin gitu ya guys. Ya nggak sih guys? Benar banget, sudah terbiasa dengan kepanikan ini, betul.
Kamu bikin maket juga tugas akhirmu? Katanya sih bikin ya guys ya, tapi aku nggak mau bikin deh kayaknya. Maksud aku kayaknya tuh bisa pilih antara maket atau enggak video. Aku mendingan bikin video daripada bikin maket, karena kalau misalkan bikin video tuh lebih digital kan, jadi kayak lebih cepat itu loh. Sedangkan kalau maket tuh aku kan sering keluar gitu, sering latihan, sering schedule apa kan, jadi aku nggak mungkin bisa di rumah terus buat bikin maket. Sedangkan kalau misalkan digital tuh aku masih bisa nyambil di luar. Makasih ya Kak Aru ya. Itu tempelan apa, kunciran hijau masih nempel aja di tangan Cici? Iya dong, masih nempel dong, kan aku pakai guys. Gedesin kapan foto keluarga? Ntar ya guys ya, coba ntar kita atur schedule dulu, karena kan kita kan keluarga sibuk guys, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang baru masuk kuliah gitu. Icel kan juga baru masuk kuliah, semangat ya Cel. Kamu harus mengetahui seluk-beluk perkuliahan dengan baik gitu, supaya kamu bisa aman di perkuliahan kamu. Makasih ya Kak Stefan. Kenapa agak kayak nge-lag gitu sih? Makasih ya Kak Bimanyu ya. Tapi guys, kemarin tuh pengumpulan aku tuh bukan pengumpulan akhir, itu justru pengumpulan masih awal banget gitu, pengumpulan dikit banget. Aku 2 minggu lagi ada pengumpulan lagi. Kemudian ada lagi nantinya ada pengumpulan lagi, kemudian baru sidang. Dan disitulah sidang itu semuanya akan diuji gitu guys, kayak sidang skripsi guys. Bayangin guys, sidang skripsi guys. Terus teman-teman aku tuh takut gitu kan, mereka katanya takut sidang skripsi. Terus aku kayak mikir kayak, ya aku takut juga sih, cuman daripada aku takutnya pas sidang, mendingan aku kerjain dengan baik pas pekerjaan, jadi pas sidang udah gak takut gitu guys. Kerjakanlah dengan baik sampai kamu tuh bener-bener pede sama hasil kamu, sampai kamu tuh sama sekali merasa kayak gila, keren banget nih tugasnya, keren banget nih kerjaan gue, nggak mungkin nih bisa dibilang jelek gitu, sampai kayak ntar dosennya bakal kayak, Cynthia, ini kerjaan kamu, wow, amazing, gila banget gitu. Ntar aku tunggu responnya begitu. Sebenarnya makasih ya Kak Tommy ya. Sebenarnya itu adalah mindset yang dari dulu aku tanamkan sih selama aku kuliah. Dari awal aku kuliah aku kayak gitu, kayak kalau aku ngerjain sesuatu nih, aku akan merasa kayak gila, keren banget gitu, sampai orang tuh kayak ngeliatnya tuh kayak wow, amazing. Terus aku juga sebenarnya lumayan seneng guys, karena teman-teman aku tuh juga pada kompetitif gitu loh di kuliah. Ngerti gak sih? Kayak kompetitifnya tuh yang kayak kalau saling kita ngerjain nih, misalkan kayak kita udah selesai, sama-sama selesai semua gitu ya, terus kayak gila bagusan gue terus kayak oke, kita tuh saling balas gitu, karena kayak kita sama-sama merasa bagus. Tapi kayak aku nggak melihat itu sebagai kompetisi yang negatif, karena kayak mereka semua kayak sebenarnya dalam hati juga mereka tahu gitu yang punya orang lain itu juga bagus, tapi emang sama-sama pede aja gitu guys. Sampai speechless banget ya guys, sumpah. Bagus sama Cynthia lah, makasih ya. Terus kalian bantuin aku ya, kalau misalkan pas temen aku bilang kayak bagus sama dia, kayak tolong bantuin bilang bagus sama aku. Gila, keren banget gitu. Jadi kalau misalkan pokoknya apapun yang aku kerjain, aku bakal berekspresi sendiri, bakal berespon sendiri kayak gila, keren banget sumpah. Bisa gitu ya ternyata. Sini aku renderin 3D model ya. Belum guys, belum selesai guys. Jadi aku akan masih terus-terusan asistensi sama dosen karena masih belum selesai gitu. Jadi sebenarnya hari ini tuh hari terbebas aku banget sumpah. Aku merasa kayak kemarin-kemarin aku kan kayak ngerjain mulu kan. Terus hari ini tuh aku kayak tiba-tiba yang nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak ngapa-ngapain ya, aku tetap hari pergi kan. Aku bilang hari kan aku melakukan persiapan tour. Aku tidak spill karena aku malu. Terus tapi itu maksudnya itu kan nggak yang sampai kayak ngerjain banget gitu, nggak yang sampai pusing kan. Jadi aku merasa kayak aku agak panik hari ini, karena aku panik kenapa aku tidak panik gitu. Kayak biasanya aku lagi panik, biasanya aku lagi sibuk, tapi aku panik kenapa aku tidak sibuk hari ini
Ngerti gak sih, kalian ngerti kan perasaan kayak gitu kan? Cici gak ngantuk, lumayan sih tadi sih, tapi sekarang udah gak ngantuk. Kasih itu shot dong. Kasih itu shot apa ya? Tadi kita posenya apa ya guys ya? Aku aja sampai aku udah kepikiran kayak satu baju gitu sih. Sebenarnya tadinya tuh aku udah kepikiran satu baju, aku bahkan udah beli, tapi kayak menurut aku itu kurang bagus, jadi aku mau beli lagi ntar. Dasar. Selalu berganti pikiran. Aku sering kayak gitu, jadi kayak aku udah menetapkan ini, tapi kayak aku merasa kayak aku perlu yang lebih kayak wow gitu. Jadi aku kayak akhirnya aku akan mengganti pilihan lagi. Jadinya kayaknya baju yang aku beli sekarang aku bakal mau pakai tapi di event lain, nggak di meet and greet. Wow, jawab banget, makasih ya. Masa aku spill di sini sih, nggak seru dong, nggak seru. Nggak ngerti deh cara mainnya. Sin chatin dos spam aku udah 2 hari nggak dibales. Kalian harus tahu guys. Aku tuh kayak belum cerita ini deh. Aku udah cerita atau belum sih, aku lupa. Pokoknya kalau aku belum cerita, aku mau cerita. Kenapa aku cabut colokannya? Kacau deh. Ya, aku mau cerita. Jadi waktu itu aku tuh sempet, kayaknya aku udah cerita deh, tapi aku lupa deh aku cerita full atau enggak. Pokoknya aku cerita lagi ya. Aku tuh sempet, dosen aku tuh lumayan kayak merasa aku tuh jarang store progress sama dia. Padahal aku sebenarnya sering store progress, tapi aku pernah sekali nggak ikut karena aku harus dancing queen waktu itu. Nah jadi karena dia merasa aku tuh nggak store progress, dia tuh agak sensi gitu loh guys ke aku, kayak karena dia merasa aku nggak rajin gitu. Jadi aku tuh yang kayak oh my god, baru sekali nggak ikut gitu loh. Dan aku nggak ikutnya juga karena ada alasan gitu kan. Jadi yang kayak aku tuh merasa sampai dia tuh sampai suruh aku tuh pergi ke tempat di mana dan aku berada. Pokoknya dia suruh aku survei lagi, padahal sebenarnya ini udah nggak buat waktu survei, tapi dia suruh aku survei lagi karena dia tuh nggak percaya sama aku. Crazy nggak sih menurut kalian? Crazy nggak? Jadi ini H-2 pengumpulan progres, tapi aku malah disuruh pergi. Jadi akhirnya aku pergi di H-1 karena aku yakin banget dia bakal menanyakan gitu kalau misalkan aku nggak pergi. Maksudnya dia jadi nggak mau ACC gitu loh guys. That's crazy bro. Nah terus habis itu aku kan udah pergi gitu kan. Habis itu pokoknya jadi setelah pengumpulan progres itu tuh sebenarnya kita libur guys, libur lebaran kan. Tapi tapi sebenarnya belum hari, maksudnya masih puasa gitu, belum selesai puasanya, tapi udah mulai libur kampus aku gitu kan. Nah itu selama itu guys, aku bener-bener kayak setiap hari aku chatin dia, aku store progress ke dia. Jadi kayak bahkan dia nggak balas aku guys. Aku kayak selamat pagi bu, ini adalah progres saya. Terus kayak aku kirimin dia, pokoknya aku kirimin dia kayak foto lah. Terus kayak aku kirimin dia analisa kayak aku bener-bener kirimin setiap hari. Hari ini nggak dibalas aku kirim terus, besok nggak dibalas aku kirim terus, sampai dia balas suatu hari. Terus dia bilang kayak oke, nanti reviewnya akan saya kirim gitu kan. Aku merasa kayak bodoh amat, aku kirim kayak kata siapa, aku nggak rajin itu kan, kayak trigger. Kesel gak sih gitu? Iya guys, aku tuh gak suka banget. Aku tuh sampai kayak cerita gitu ke teman aku kayak kesel banget guys, kesel. Makasih ya Kak Dianto ya. Karena aku merasa kayak aku tuh udah sering banget ntor progres loh. Aku udah kayak mengerjakan sebaik mungkin, walaupun kayak dengan banyak kesibukan yang lain, tapi aku tetap melakukan hal-hal yang emang dia suruh gitu kan. Tapi kayak dia tuh kayak kesel banget loh, kayak bahkan dia tuh sampai pas aku lagi zoom sama dia tuh bener-bener yang kayak makanya sering-sering dong zoom, makanya jarang sih zoomnya gitu. Aku kayak kesel banget gitu kan. Akhirnya kayak ya udah, aku kayak chat dia tiap hari, bodo amat. Terus kayak terakhir nih berapa minggu lalu, jadi itu hari ini guys, ini kalau nggak salah sehari sebelum apa ya, aku lupa, pokoknya hari Jumat itu tuh. Jadi cuman aku doang yang datang ke kampus buat ekstensi, sedangkan teman-teman aku enggak. Jadi pagi-pagi banget nih guys, nggak pagi buta juga ya guys, pokoknya pagi-pagi kayak jam 8 jam 9 gitu, aku chat dia kayak ada nggak
asistensi hari ini gitu kan. Terus habis itu dia bilang kayak boleh kalau misalnya mau datang ke kampus gitu kan. Akhirnya kayak aku datang ke kampus sendirian walaupun teman-teman nggak datang, kayak biarin gitu kan, biar rajin. So aku sampai ngomong kayak saya rajin kan bu. Terus dia bilang kayak iya rajin. Jangan di sini Sin, nggak apa-apa, ntar biar ibunya lihat. Kalau ibu lihat, halo ibu, saya nggak bermaksud kok bu. Kita udah berdamai guys. Gue kirim ke ibunya, emang kenal sama ibunya. Dosen ngomongin dosen, ya makanya guys kan satu circle, satu tempat kerja. Makasih ya Kak Faya. Nanti spill outfit si Mahi ya. Nanti spill dikit-dikit deh. Makasih ya Kak Roni. Kalau aku mau tunjukin bayi baru aku, ini bayi baru, umurnya baru 1 hari. Umurnya 1 hari dia guys, karena aku baru kemarin. Terus ada juga bayi aku juga. Ini umurnya berapa hari? Dari aku Ramune. Ini hari apa sih sekarang? Kamis ya. Umurnya udah 4 hari. Lucu ya? Gak expect semungil itu, iya kan, kecil banget kan, kecil banget sebagai aku kayak sebenarnya ini tuh kayak kebiasaan aneh, tapi aku tuh suka kayak gantiin baju dia, karena menurut aku kayak baju lucu banget kalau misalkan kayak nggak pakai baju tuh kayak badannya awkward gitu loh, menurut aku ya. Ini sorry banget ya, oke, bukannya aku mengatai mainan ini ya, tapi menurut aku lucu. Tuh lihat, kayak dia tuh awkward gitu loh guys, badannya kayak kayak gitu. Udah bisa nge-chan belum? Masa dia nge-chan? Andres lebih gemoy. Honey, what is love banget ya temanya. Iya guys, soalnya kayak aku bajunya kan love banget kan. What is love? Aku tuh dulu suka banget sama K-pop. Makasih ya Franco ya. Walaupun sekarang aku nggak terlalu kelihatan suka K-pop, tapi dulu tuh aku suka banget pas SMP SMA. Sama kuliah awal-awal kan. Tapi sekarang karena sibuk jadi nggak terlalu ngikutin. Dan juga grup-grup yang aku suka tuh dulu Twice sama Blackpink kan, era-eranya kan. Sekarang udah nggak aktif. Aku nyanyi lagu loh tadi. Tapi aku takut ada ads, jadi aku mute dulu. Aku lagi suka banget yang Kak Sabrina nyanyi sama, oh my god, sama komposer Andi Rianto. Aku kayak wow banget, sumpah aku kayak merinding banget tiap denger lagu ini. Tadi si Anin nge-tweet juga kan, Karena Aku Sanggup. Itu aku lagi suka banget lagu Karena Aku Sanggup guys, parah. Aku bener-bener kayak 24/7 aku dengerin lagu itu. Ke kampus aku dengerin, terus kayak setelah aku selesai ngerjain tugas aku dengerin. Aku lagi ngerjain tugas aku dengerin lagu itu, karena kayak menurut aku itu ngena banget. Sumpah please, ini gak ada ads di tengah-tengah kan harusnya. Michaela cantik loh Sin. Iyalah, kan dapet dari aku. Enggak guys. Jangan dibahas. Michaela suka marah-marah juga. Iyalah, kan gara-gara kalian. Mau boleh nyalain itu.
Ditunggu pap bareng Mikaela. Emang aku nggak pernah pap bareng Mikaela ya guys ya? Oh my god, ya juga aku nggak pernah foto bareng Mikaela. Memang harus begitu. Aku suka banget guys pas di mashup jadi kesini, sumpah kayak wow, amazing banget. Aku merinding sekarang juga. Setiap kali aku dengerin aku merinding. Izin gak ikut tour dulu ya. Kenapa kak? Ini lagu siapa Hayo aslinya? Tekan Aku Sanggup Agnes Mo. Tapi kalau ini kan abis ini lagu Wali. Keren banget. Dulu aku juga dengerin lagu-lagu Wali loh guys. Aneh ya, anak seumur aku dulu pas masih kecil banget denger lagu Wali. Jangan hubungiku lagi, jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku. Welly. Siapa sih waktu itu yang ngomong Welly? Kocak banget deh. Berdiri sendiri tanpamu, ku mau kau tak usah ragu dan tinggalkan aku. Kalau memang harus begitu. Father, mother. Aisun bikin cover lagu penyanyi Indo. Ya guys, aku mau banget guys. Semoga secepatnya ya. Aku pengen bikin cover, tapi nggak tahu cover apa ya guys ya. Cover apa guys? Berdiri sendiri kamu cocok banget dengan lagu-lagu yang begini. Terima kasih ya. Tapi aku jujur emang suka banget lagu yang kayak lagu yang galau tuh galau brutal gitu loh guys. Nggak bisa yang galau biasa, kayak harus galau itu galau yang sampai kayak merana gitu. Sampai kayak merasa kayak aku orang tersedih di dunia gitu. Kakak boleh ngusiin Mikaela nggak sih? Boleh, tapi jangan aleng ya. Karena kan kita harus mendukung semua member JKT. Mau lagi lagu apa lagi guys? Sebenarnya ya, aku tuh dulu tuh suka banget Indonesian Idol. Salah satu yang aku suka banget, aku tuh dulu ngefans banget sama Kak Marian Jola. Kalian tahu nggak sih? Kalian tahu nggak? Aku tuh suka banget guys, suka itu, suka aku bener-bener kayak tiap hari dengerin gitu kan. Sampai aku pernah nonton dia perform. Tahu kan? Marian Jola aku suka banget. Aku suka banget pas dia nyanyi, pas dia audisi guys, aku bener-bener kayak tergila-gila banget. Lagu That's What I Like. Supaya Indonesian Idol selalu menjadi tontonan. Halo? Lala. Aku mau cobain ke bagian ini. Aku suka banget dulu. Mau nyanyi That's What I Like dari Bruno Mars. Silakan. I got a condo in Guys, kalian bisa dengar aku nggak? Baby boy, what's happening? And you and yours invited. So gonna get you clapping. Halo? Pop it for a plane, pop it for me. Turn around and drop it for a plane, drop it for me. I rent a beach house in Miami. Wake up.
Bisa gak sih guys? Coba kalau bisa angkat kaki. Oh nggak tahu kalian bisa atau nggak guys? Udah bisa ya, udah bisa ya. Makasih ya udah angkat kaki itu. Sumpah tadi aku bingung kalian kenapa kirim emot kaki, aku lupa sendiri. Faktor U kan males kan. Halo? Halo? Ada orang tidak di sini? Sumpah tadi keluar sendiri tau guys. Aku kayak sendiri di sini, kalian nggak ada yang ngechat. Sabar ya, chat sedang disambungkan lagi katanya. Nah, udah. Oke, aman sekarang. Semoga aman terus ya guys ya. Kini kau tak lagi dengannya, tak pernah ku timbul tanya. Oh, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Terima kasih ke Franco. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita, dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Yes. Sama aku sekarang pun suka banget sama lagu-lagunya Marian Jola, sumpah suka itu. Lagu apa yang aku suka banget? Kayak aku hafal semua lagu-lagu deh, nggak semua juga sih. Tapi lagu-lagu yang dulu ya, yang dulu. Ini aku suka banget lagu ini guys. Hanya dengan sepatah kata kau buat keluar dalam cinta, buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya, buatku mudah percaya namun ternyata berbahaya. Dan sadar aku kini tak mau ku dibohongi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba, jadi hanya kau pergilah saja. Aku tak seperti mainan cintamu yang lain, yang baru saja kau bohongi dengan indah cinta dan manis janji. Namun ternyata berbahaya, ternyata aku kini tak mau dibodohi begini.
terus seneng dia nggak ada tugas. Tapi bener tau guys, kalian tahu nggak sih kayak setelah kesusahan itu pasti senengnya tuh lebih besar, ngerti gak? Kalau kalian seneng terus tuh kayak udah gitu kan, tapi kalau kalian ada kesusahan terus kalian udah seneng, baru kayak kesenangannya tuh kayak wow banget, kayak pop banget gitu. Ini mah kesenangan sosial real guys. Jadi engkau kau pergilah saja. Sekarang nggak bilang kalau mau live tadi kan aku nge-X. Makasih ya Kak Stefan. Janganlah kau datang lagi. Besok aku libur Ci, sama dong, aku juga libur besok. Emang nggak ke-tweet ya guys ya? Apa tadi nggak masuk guys? Ada nggak sih tapi ex aku masuk mana? Emang kamu sekolah enggak kan? Masuk kerja. Hai, bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba, jadi hanya saja. Bila kau hanya main-main saja, hati ini bukan untuk coba-coba, jadi hanya. Tuh guys, disuruhnya. Maaf ya guys ya. Tahu gak sih, aku merasa ya, karena kan skripsian kan otaknya aktif banget kan. Jadi kayak sekalinya aku diem tuh otak aku selalu aktif gitu loh guys. Kayak misalkan aku tuh kayak lagi diem terus aku kayak merem bentar tuh kayak udah langsung mimpi gitu guys. Beneran langsung mimpi itu. Jadi kayak misalkan kayak ketidur bentar tuh langsung mimpi. Kayak bahkan sebenarnya tidurnya sebentar kayak 5 menit tapi mimpi panjang banget. Setuju kan? Seneng banget sumpah ada yang relate sama aku. Apakah anggap cinta itu berbeda, meskipun tak sempurna? Cintamu hanya mimpi yang nyata. Ku ingin hatiku bertekuk tetap percaya, terbunuh rayumu. Patahkanlah buatku membatu tenang, ku diam membisu, jangan buatku berpaling mencari cinta yang lain. Ucapkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hening. Ku butuh kata-kata, bunuhku dengan kata rayumu. Katakanlah buatku membatu tenang, diam membisu, jangan buatku berkali. Oh my god guys, kalian tahu gak sih ini kan lagunya sama Kalale Ilmanino ya? Aku tuh waktu itu guys sebenarnya random banget. Aku tuh waktu kan magang kan. Kalian tahu kan tuh aku magang kan. Aku magang tuh di tempat yang aku podcast itu guys. Makasih ya Kak Fai ya. Kalau kalian udah nonton belum sih podcast aku magang? Kalau sekalian kalian belum nonton, kalian nonton ya, coba ya. Terus tapi yang aku mau ceritain belum lagi belum nih. Bukan podcast itu.
Jadi di kantor aku tuh emang sering datangkan kayak tiba-tiba siapa gitu misalkan, tapi lebih seringnya berhubungan sama orang-orang desain gitu ya guys. Maksudnya kayak misalkan konten orang apa namanya sih, ya, orang yang bikin konten desain gitu-gitu. Makasih ya Kak Fai ya. Tapi tiba-tiba waktu itu pas aku kan jadi kantor aku kan lantai 2 kan guys, sedangkan tuh tempat podcast tuh lantai 1. Tiba-tiba kayak dibilang dari atas kayak ada Lale Ilmanino gitu kan. Aku kayak lah masa tiba-tiba Lale Ilmanino datang ke kantor magang aku yang itu tuh kantor desain itu kan. Makanya aku tuh yang kayak bingung gitu, maksudnya kayak mungkin cuman adanya tuh maksudnya tuh ada lagunya di bawah gitu, atau misalnya kayak ada apa gitu kan. Karena kan kadang-kadang orang ngomong tuh suka nggak detail kan guys. Kayak aku nggak expect lah tiba-tiba mereka datang ke kantor desain kan. Terus pas aku turun kayak lah buset, ada Kak Lale guys. Sumpah aku kaget banget, sumpah ada Kak Lale. Terus itu kayak aku tuh yang kayak speechless banget karena kayak tiba-tiba banget ketemunya tuh di tempat magang, kayak aneh banget sumpah. Terus aku tuh nggak bohong guys, sumpah nggak bohong, tapi Kak Lale doang sendiri lagi ngobrol sama bos aku. Kok kalian bilang aku bohong sih, sumpah kalian nggak percaya. Aku juga kayak kaget banget, bahkan sampai pas itu aku langsung ngomong ke Gen 11 kayak sumpah guys aku ketemu Kak Lale kayak tiba-tiba banget di kantor magang aku. Ya aku nggak foto guys, aku nggak foto kan, nggak boleh foto gitu ya. Sumpah kalian pada ngira aku ngarang, terserah kalian deh, kalian mau bilang aku ngarang atau kalian percaya, tapi pokoknya itu beneran real guys. Terus habis itu kayak karena kan orang-orang awam yang nggak tahu JKT kan seringnya kan taunya lagu Rhapsody kan guys. Terus habis itu pas ada Kak Lale pokoknya kayak jadi diomong itu kayak dibilang kayak ini yang bikin lagu Rhapsody gitu kan. Kalian kok bilang aku bohong sih? Kalian tanya deh sama ibu bos aku deh. Sumpah kalian pada kira aku bohong guys. Aku gak bohong sama sekali tau guys. Ya udah coba tanya deh guys, kalian tanya deh, udah aku ngambek kalau gitu. Tahu nggak sih guys, kayak enaknya menjadi orang yang selalu bercerita dengan senang. Aku sering dikira bohong. Sumpah guys, tapi jujur banget sumpah aku tuh sering banget nggak dipercaya karena aku ceritanya terlalu semangat itu lah guys. Kayak case-nya gini deh, case-nya misalnya kayak temen aku nanya gitu kayak tugasnya seberapa banyak gitu, terus aku kayak jelasin dengan kayak sumpah banyak banget tau gak sih, ada ini, ada A, ada B, ada C, ada D gitu kan. Aku tuh bener-bener ngomongnya tuh serius gitu guys, tapi kayak karena aku ngomong itu dengan semangat jadi kayak wah aneh nih. Pasti teman aku mikir kayak wah aneh banget, nggak mungkin nih ceritanya semangat kayak gini, pasti ini bohong gitu kan, karena aku senyum-senyum gitu kan. Padahal kayak aku cerita real guys, emang aku cerita kayak gitu aja, emang aku ceritanya semangat aja gitu loh guys. Ngomongin kita kan. Iyalah, masa enggak. Nah, kalian lihat rambut aku nggak berwarna pink kan? Ini salah mulu kita, iyalah. Gantian, masa aku mulu yang salah. Bentar lagi ada pakar ekspresi kayak itu tuh, lihat tuh ciput matanya lebih besar, itu artinya dia bohong. Terus kayak kalau orang bohong biasanya dia nggak bisa fokus ke satu titik guys, itu ciput tuh matanya kemana-mana. Liatin aja. Biasanya orang bohong itu dia nggak bisa berhenti nggak bisa berhenti gerak karena dia gelisah gitu. Ya aku gelisah guys, gelisah banget sumpah. Biasanya sambil megangin hidung. Aku nggak megangin hidung. Kalau bohong biasa senyum, kan aku senyum terus guys, masa aku bohong terus? Pokoknya kalau cerita terus senyum bohong aja gue. Aku kalau cerita begini beda. Kalau aku cerita begini kalian percaya tadi kayak
Guys, sumpah tadi aku ketemu Kalale. Ya, kalian percaya kayak gitu. Gila, langsung pada percaya loh guys. Ternyata itu ya kehebatan psikologi manusia. Udah gitu aku mau nangis dulu. Oh my god, aku juga jadi suka lagu Pudar tau guys. Suka banget lagu Pudar. Ini lagu yang makna itu buat kalian. Rasa cinta yang ada untuk dirimu, ku lelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua. Setan dalam hati ikut bicara, bagaimana kalau ku selingkuh saja. Banyak teman lelaki, sepertinya ku kan bahagia. Pengganti diriku saja, karena kita sudah tak saling bicara. Pastikan cerita tentang kita yang telah lalu hanya ada dalam ingatan hatimu. Cintamu bukanlah untuk diriku. Yo, oleng-oleng. Yo. Mau es pisang hijau. Kamu kira dengan es pisang hijau aku jadi gak ngambek lagi? Kamu kira aku cuman sebatas senilai es pisang hijau? Kau cari pengganti diriku saja, karena kita sudah tak saling bicara. Oke guys, aku mau baca dulu. Baca podium dari ke-10. Kak Abimanyu, terima kasih banyak. Ke-9 ada Kak Bisma Wigia, terima kasih ya. Ke-8 ada Kak Fai, terima kasih. Ke-7 ada Kak Ico, terima kasih ya. Ke-6 ada Kak Adianto, NTUTWK. Sumpah Kak, kamu ente gila. Kamu bisa yang selanjutnya sih Kak, sumpah. Kamu masih mau ngejar yang ini kan, ujian lagi kan. Semangat ya Kak ya. You can do this. Terima kasih ya Kak Franco. Keempat ada Kak Lutfi Chandra, terima kasih. Ketiga ada Kak Kim, terima kasih ya. Kedua ada Sultan Rizky, gila, sultan banget. Oh my god. Kalian tahu gak sih, dulu tuh aku suka banget sama lagu Agnes Monica. Aku gak tahu aku pernah ngomong atau enggak, tapi pokoknya kayak pertama-tama dulu tuh aku tuh ikut oma nyanyi. Ikut oma nyanyi tuh aku nyanyi lagu Agnes Monica. Kenapa nyanyi itu? Karena dulu kan bingung kan mau nyanyi lagu apa kan. Terus yang beliin mama aku guys lagu Agnes Monica.
Jadi dulu tuh aku tuh anaknya Agnes Monica banget, karena menurut aku tuh emang Agnes Monica dulu kan kayak singer Indonesia yang kayak keren banget kan, keren pars. Nah kan dibilang bohong aja guys, karena aku senyum, sumpah capek banget. Semua hidup aku bohong karena senyum. Jadi Agnes Monica apa Wali? Kamu kira aku cuma boleh dengar satu penyanyi doang? Kalau fotonya sih ada dulu ya, tapi nggak tahu sekarang kemana. Udah nggak ada sih fotonya sekarang sih. Pokoknya dulu aku di sekolah terus kayak rambut aku tuh di hairspray gitu loh. Poninya di hairspray ala ibu-ibu gitu karena mama aku yang hairstylin kan. Jangan kau sesali, karena ku sanggup walau ku tak mau berdiri. Ada ibu-ibu lagi. Ku mau kau tak usah ragu, tinggalkan aku kalau. Serius, ini petarung terkuat diajak galau. Justru itu guys, semua orang tuh perlu galau dulu untuk melanjutkan kehidupannya. Ini dulu lagu yang aku nyanyiin. Salah satu alasan kenapa dulu aku nyanyi lagu ini, karena ini dulu ringtone HP mama aku. Mama aku juga suka buat lagu ini. Pintu hatiku yang telah dibuka waktu hanya untukmu, kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Dengarlah matahariku, suara tangisanku, ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Ya kan guys, sekarang kalian percaya nggak aku ngomong nyanyi pakai lagu ini? Di dalam hati sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Wide, kayak lagu sinetron. Emang ada lagu sinetron pakai ini ya? Ada nggak pakai ini lagu sinetron? Kayaknya ada dah. Apa? Dengarlah matahariku, suara tangisanku, ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku.
hariku, suara tangisanku. Matahariku, puisi tentang hidupku. Tidur gak sih, Ci? Kamu gak kuat ya? Galau lama-lama ya? Bohong galau masih senyum-senyum. Udahlah, aku emang sering bohong, guys. Suara tangisanku, ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Besok kamu libur gak, Ci? Libur. Kalau hidungnya gatel bohong itu. Aku nggak gatel, guys, tuh mampet bukan gatel. Lagu apa lagi sih, guys, yang segenerasi sama lagu itu Matahariku? Lagu apa, guys, yang terkenal juga di zaman itu? Aku juga suka Komang, guys, tapi kalau Komang tuh lagu lama apa enggak sih, guys, atau lagu baru? Tapi vibesnya kayak lama tapi kayak keluarnya kayak baru. Kayak lagu baru ya. Aku dulu suka banget lagu Komang karena emang suka sama lagunya, terus dia tuh sering ada di radio di mobil. Ini mampet. Udah, abis ini aku mau end live lah karena aku udah mampet. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Mamat. Semuanya. Belum semuanya. Henti sejenak. Semuanya. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemari. Sebenarnya tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Makasih ya yang udah nonton mas aku ya. Dari kemarin sampai hari ini aku udah live 2 hari. Udah dulu. Terima kasih semuanya aja.